Welcome to PMCC 2021 PUBG Mobile Campus Competition. Perkenalkan, nama saya Zulfadli, nama panggung saya adalah Zefrans. Saya berasal dari Pontianak, Universitas Tanjung Pura, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Kali ini saya akan mengikuti kontes pencarian caster pada PMCC 2021, di mana hari ini saya akan nge-cast salah satu match di PMPL Season 4 Indonesia, yaitu match Super Weekend kedua, match pertama. Oke, kita langsung saja. Let's go to the plane and let's go to the fight. Oke, sudah kita lihat ini di mana beberapa pemain juga sudah siap di bagasi pesawat dan jalur pesawat juga sudah mulai ada, dan jalur pesawat melintasi dari SMB ke arah Severny, berarti dari arah selatan menuju ke utara. Dan kita lihat juga ada top 5 elimination in Ranger, di mana Gidi Satar menjadi hashtag pertama mengantongi 30 elimination, diikuti dengan Aura Jaden 27 elimination. Oke, kita sudah lihat beberapa tim sudah menentukan drop zone mereka di arah SMB, di arah Pochinki, dan tentunya sudah menentukan beberapa drop zone seperti arah Pochinki, Rozok, dan juga Farm. Namun nampaknya ini agak sedikit menyulitkan bagi beberapa tim yang ngedrop kompon mereka di arah Milta Power ataupun di arah timur dari Air Angel. Mereka harus melakukan checkpoint terlebih dahulu untuk mendapatkan vehicle, kemudian mereka langsung menuju ke kompon mereka. Namun di sini ada sedikit penumpukan di arah tengah Air Angel, di mana akan beberapa pertemuan dari beberapa tim yang akan menumpuk di daerah tengah Air Angel, seperti pemain RRQ dan juga ada pemain Nero dan Zone. Mungkin ini agak sedikit menyulitkan ya bagi tim dari NFT, karena mereka ngecek poin mereka atau menurunkan drop zone mereka itu di arah Novo, di mana circle sudah mulai muncul dan agak sedikit membanting ke arah timur Air Angel. Dan ini prediksi saya adalah zona akan mental ke main island, di mana di sini akan mencakupi beberapa kompon seperti daerah Pochinki, di daerah dan di Rozok. Ini agak sedikit menguntungkan bagi beberapa tim yang turun ke arah main island seperti pemain RRQ dan juga pemain Nero dan juga Zone. Mereka sudah turun di arah center, bahkan di arah center Air Angel dan juga di center zona pertama. Dan ini ya, pemain dari GD sudah mendapatkan vehicle bagi mereka. Dan tentunya mereka melakukan checkpoint untuk mendapatkan bagi dan menuju ke kompon mereka masing-masing. Dan ada split di antara pemain dari GD. Dan ini dia pemain dari Boom sudah melakukan checkpoint juga dan mendapatkan 2 vehicle Dacia, yang tentunya ini agak sedikit menguntungkan ya bagi pemain Boom karena sudah mendapatkan vehicle di awal-awal. Namun nampaknya belum ada clash yang terjadi di awal-awal atau di early game di menit 1 ini. Dan beberapa pemain juga sudah melakukan lootingan dan melakukan perbekalan ketika mereka akan melakukan fight di mid game ataupun di late game. Dan ini dia sudah ada Boom Mikiar, yang salah satu pemain ini sangat berdampak bagi pemain atau dari tim Boom sendiri. Dan ini dia NFT sudah melakukan clearing area di daerah Novo, dan mereka sedang melakukan lootingan, dan sedikit nyaman tidak ada bentrokan-bentrokan yang terjadi di daerah Novo. Dan nampaknya masih temponya agak sedikit defensif karena masih di awal-awal circle. Mungkin akan terjadi penumpukan pada circle ketiga ataupun circle keempat, di mana itu adalah circle di mana setiap tim akan bertemu, entah itu melakukan rotasi ataupun mereka akan melakukan atau mencoba untuk merengsek masuk ke arah zona. Dan ini dia tim Bonafide sudah nyaman di daerah Rozok, di mana ada beberapa pemain juga, dan nampaknya ada sedikit pemantauan dari pemain Maruzama dan juga pemain Neonic di daerah Hospital dan sedikit ke arah Gergopol. Dan ini dia tim Maruzama sudah melakukan lootingannya dan mereka tidak melakukan fight di awal-awal. Mereka sepertinya sudah tahu di depan ada beberapa player yang pastinya itu adalah Onyx di depannya. Namun mereka tidak aware terhadap pemain tersebut karena tidak melakukan fight di awal-awal itu adalah merendahkan resiko Tusun dan mempertahankan placement point yang tentunya. Dan victim sudah mendapatkan kompon di daerah Yesnaya. Dan mungkin agak sedikit nyaman bagi tim victim karena mereka sudah melakukan
drop zone mereka di daerah Yesnaya, dan zona juga tidak terlalu jauh dari mereka. Namun nampaknya juga ada pemain dari zone yang sudah melakukan rotasi mereka, dan ini dia zone mineral sudah mendapatkan bagi untuk menjadi modal pertama mereka untuk melakukan rotasi tentunya. Dan nampaknya ini masih tempo masih nyaman, tempo masih defensif, sementara ini tidak ada clash di mana-mana karena tempo mereka sedikit eh, defensif, untuk dimana ini adalah super weekend, karena super weekend tentunya akan berpengaruh terhadap placement point tentunya. Dan Aura juga sudah melakukan drop zone mereka di arah atas Gergopol atau di arah Gergopol kota, dan mereka juga sudah nyaman di sini untuk melakukan lootingan-lootingannya, dan zona juga juga mencangkup dari arah Gergopol ya. Mereka juga tidak perlu. Namun nampaknya di sisi lain pemain dari Supply Bank berhasil mendapatkan GD, namun nampaknya Supply Bank Frankie harus terpick off oleh Nichil. Dari Daibot, dan ini adalah first blood pertama dari match kali ini, di mana Nichil berhasil mendapatkan salah satu player dari Supply Bank. Dan itu adalah modal yang baik bagi tim GD karena mereka sudah mendapatkan 1 poin, dan tentunya ini akan merengsek atau menambah kepercayaan diri bagi tim GD. Dan ini dia, Supply Bank harus pergi karena harus menyelamatkan poin. Tidak masalah karena 1 pemain mereka harus terculik, namun ini agak sedikit merugikan bagi Supply Bank. Mereka harus survive dengan 3 pemain mereka karena salah satu pemain mereka harus diculik oleh pemain GD. Dan ini dia, Supply Bank Glow sudah melakukan rotasi mereka, tidak menyelamatkan temannya Pinky tadi yang harus di pick up oleh pemain GD. Namun nampaknya Poin juga sudah melakukan rotasi mereka yang tadinya mereka ngedrop zone mereka ke arah Milta, dan mereka sudah siap dan mendapatkan beberapa vehicle untuk melakukan rotasi dari pemain Poin. Dan Circle juga sudah dekat dari mereka sehingga mereka tidak melakukan rotasi yang cukup jauh ke arah Circle. Dan ini dia, tim Maruzama juga sudah melakukan checkpoint mereka ke arah kompon, dan mereka sedikit nyaman di sini. Tidak ada fight di sini karena Maruzama sudah commit ke arah daerah Gergopol, kota yang berada di bawahnya yang di dekat hospital. Namun ini akan menjadi PR di mana Maruzama ketika melakukan rotasi harus dijegal oleh pemain Onyx yang tadinya melakukan drop mereka di arah Gergopol container. Namun nampaknya tim Livescape juga sudah melakukan checkpoint, sudah melakukan rotasi, dan sudah mendapatkan beberapa kompon di sini. Livescape Kato adalah salah satu pemain yang sangat berpengaruh terhadap pemain atau terhadap tim Livescape. Dan ini dia sudah memegang UMP. UMP ini adalah salah satu senjata yang sangat bagus ketika melakukan close combat ya. Karena pada saat PMPL season 3 ataupun PMPL season 3, UMP ini menjadi meta yang sangat baik ya, karena close combatnya itu sangat pedas ketika melakukan close combat, dan kemungkinan besar akan menang fight jika kita memegang UMP. Namun nampaknya sudah ada pemain Onyx di sini yang di dekatnya sudah ada pemain zone, dan ini dia, Nick adalah salah satu pemain yang berpengaruh juga terhadap terhadap tim Onyx. Dan ini dia, pemain zone juga sudah melakukan pemantauan di sana, sudah mengetahui di depannya sudah ada beberapa player dari tim Onyx. Namun nampaknya zone mineral tidak melakukan pick of fire untuk mereka hanya melakukan pemantauan tersebut karena mereka harus melakukan setup terlebih dahulu untuk melakukan rushing. Namun nampaknya Maruzama di sana juga sudah melakukan rotasi ke depan. Namun nampaknya ini akan menjadi clash pertama beberapa tim. Namun di sisi lain kamera berpindah ke arah Takai yang sedang melakukan rotasi ke arah perbukitan, kalau nggak salah itu di dekat rumah 12. Namun nampaknya ada Boom yang sedang melakukan rotasi, namun di sisi kiri mereka sudah ada pemain dari victim yang juga melakukan rotasi di sana. Dan mereka tidak aware terhadap kehadiran dari pemain victim, dan mereka langsung melanjutkan rotasi mereka terlebih dahulu. Oke, ini dia Boom. Kane juga salah satu pemain Boom yang juga menjadi jangkar terhadap pemain Boom. Dan ini dia, tim Maruzama juga sudah melakukan rotasi di tengah-tengah permainan dari Onyx dan juga Zone. Mereka tidak aware terhadap kehadiran 2 pemain ini. Dan ini dia, zona juga sudah berjalan, dan zona kedua juga sudah mulai muncul. Oke, nampaknya zona berbentur ke arah utara sedikit, di mana ini agak sedikit menyulitkan bagi tim Alter Ego, di mana mereka tadinya ngedrop zone di arah SMB atau di pulau bagian SMB, di mana di situ ada pemain dari Supply Bank yang menunggu mereka atau menjegal mereka. Oke, tim dari Aura juga sudah melakukan rotasi untuk menuju ke arah zona selanjutnya.
Dan ini dia No Mercy yang awalnya dia adalah pemain dari Morph dan pindah ke Aura dan memiliki impact yang sangat besar bagi tim Aura. Namun ini dia Takai juga sudah melakukan drop zone atau checkpoint ke mereka. Namun di sisi lain mereka ada pemain RRQ yang sedang memantau rotasi dari pemain dari Aura. Pemain dari Takai. Dan ini dia RRQ Mort dan RRQ Asa masuk sebagai pemain baru bagi RRQ yang mempunyai impact yang sangat besar bagi tim RRQ. Dan ini dia pemain dari Takai juga sudah melakukan rotasi mereka, melakukan checkpoint. Namun ada pemain dari Alter Ego Badru sudah memantau ke depan bahwa ada pemain yang sedang melakukan checkpoint di sana. Namun AE Badru tidak hirau dan melanjutkan rotasinya ke arah teman-teman untuk berusaha regroup kepada pemain Alter Ego yang lainnya. Namun nampaknya tim Leftscape juga sedang melakukan rotasi, namun di sana ada pemain Aura yang sedang melakukan lootingan di arah komponen mereka. Namun nampaknya Aura sudah aware terhadap kehadiran pemain dari Leftscape. 3 pemain Leftscape sudah melakukan rotasi, namun nampaknya ini akan terjadi fight terlebih dahulu. Namun nampaknya Sprydon yang dilakukan oleh Jaden namun tidak bisa di pick off. Nah, nampaknya Aura, ini adalah pemain dari Leftscape berhasil mendapatkan satu pemain dari Audrey. Dan ini dia Jaxi harusnya masih bisa di pick off namun harus di confirm kill menjadi elimination point. Nice bagi pemain Leftscape. Namun nampaknya Chisun sedang melakukan kokongan bom di sana. Apakah connect terhadap pemain? Namun nampaknya tidak ada connector yang terjadi dari bom Chisun. Namun nampaknya disosor harus connect terhadap bom yang dilemparkan oleh Chisun. Namun Chisun harus terpick off oleh Onyx. Third party it's real, di mana Onyx langsung join to fight terhadap perperangan antara Leftscape dan juga pemain Aura. Tertinggal Jaden, namun nampaknya Jaden berusaha meng-spraydon ke arah Leftscape namun tidak bisa di pick off. Ada counter shoot yang dilakukan oleh pemain dari Leftscape dan berhasil melakukan experience-kan pemain dari Aura yaitu Jaden. Ini dia, Onyx berhasil men-third party dari peperangan antara Leftscape dan juga Aura, di mana ini agak sedikit menguntungkan bagi tim Onyx. Namun ada Sprydon dilakukan namun tidak bisa komit ke arah Jaden, hanya terdapat cicilan damage yang diterima oleh Jaden. Namun nampaknya Jaxi tidak bisa diselamatkan dan di-confirm kill menjadi elimination point bagi tim Onyx. Dan ini dia tertinggal 2 pemain dari Aura, Jaden dan juga No Mercy menjadi pemain yang bertahan dari Aura atas jegalan dari Leftscape dan juga pemain dari Onyx. Sementara itu Leftscape tertinggal last man standing dari pemain Leftscape tadi yang berusaha mencoba ngeras ke arah Aura. Namun nampaknya ada sedikit gangguan dari tim Onyx sehingga harus kabur terlebih dahulu untuk menyelamatkan placement point dan menyelamatkan mereka dari Tusun. Ini dia pemain supply bank sudah melakukan commit ke arah point untuk melakukan pemantauan. Tadi sedikit ada tembakan yang dilakukan oleh pemain ke arah point, namun nampaknya tidak ada sebuah pick off yang terjadi, hanya sedikit cicilan damage yang diterima oleh pemain point. Namun nampaknya RRQ Voldemort sudah commit ke arah Takai, nge-spot ke arah Takai. Namun nampaknya dengan M24 dari Voldemort, apakah ini connect ke tengkorak pemain dari Takai? Namun nampaknya masih dipantau terlebih dahulu, dan masih belum mendapatkan pick off oleh pemain-pemain dari RRQ. Namun nampaknya ini dia masih sabar untuk menunggu fight. Namun nampaknya tim Leftscape harus bertemu lagi dengan tim Aura, di mana di daerah reruntuhan di belakang Rozok ini akan menjadi sebuah fight antara pemain Aura dan juga Leftscape. Second war bagi tim Aura dan juga tim Leftscape. Namun nampaknya ada aware terjadi, namun ada Takai yang harus berusaha melakukan tembakan, namun harus bonafide yang mendapatkan pick off kepada tim Takai. Namun nampaknya Tuyul berhasil mendapatkan pemain dari Takai, namun masih bisa di-revive oleh pemain Takai karena salah satu pemain mereka harus di-pick up oleh pemain Bonafide. Namun nampaknya setup smoke sudah dilakukan oleh pemain Aura, di mana mereka sedikit danger situation di antara pemain Takai dan juga tim Bonafide. Namun ada Sprydon di arah pemain Boom, namun nampaknya ada connect peluru namun tidak bisa di-pick off oleh pemain Bonafide yaitu Tuyul. Hanya saja sedikit cicilan damage yang terjadi. Namun nampaknya tim Takai juga sedang melakukan repositioning terlebih dahulu untuk melakukan fight mereka terhadap pemain Bonafide yang sedikit nyaman mereka berada di compound. Dan ini dia Aura No Mercy memegang DP28 sedang melakukan positioning yang sangat pas, di mana mereka harus checkpoint di tengah-tengah pertandingan atau peperangan antara tim Takai dan juga tim Bonafide. Ini dia Aura, Jaden juga
Dan nampaknya Boom juga harus bertemu dengan tim NFT, di mana mereka sedikit mengambil gudang di daerah school, dan nampaknya Boom Mikyar harus terpick off oleh pemain dari Bonafide. Oke, ini dia setup smoke juga sudah dilakukan dan harus di revive, masih bisa di revive karena dua pemain dari Boom harus di pick off. Oh, bukan pemain Bonafide, tetapi RRQ yang join the fight terhadap peperangan antara Boom Jun dan juga pemain NFT. Dan ini dia RRQ Narpeko mencoba melakukan spray down untuk mendapatkan true smoke di sana. Oke, dan ada sedikit clash antara pemain RRQ dan juga tim NFT, di mana pemain NFT juga sudah melakukan setup defense mereka karena ada pemain Boom yang akan melakukan rushing ke depan. Namun ini agak sedikit menyulitkan bagi tim Boom, di mana harus ada RRQ di seberang sana yang melakukan pemantauan terhadap mereka. Namun nampaknya dengan mini mereka mencoba melakukan tapping ke arah RRQ, namun tidak bisa dilakukan karena ada counter shoot yang baik bagi tim RRQ. Dan ini dia tim GD juga sedang melakukan setup mereka. Nampaknya akan sedikit ada pengikisan massal, di mana zona ketiga juga sudah mulai berjalan dan juga sudah muncul zona keempat. Mungkin ini akan menjadi clash atau menjadi chaos karena masih 16 tim yang berdiri sampai match kali ini. Namun hanya ada beberapa tim yang pincang seperti tim Landscape dan juga tim Aura yang awal-awal tadi melakukan clash. Namun ini dia GD sedang melakukan rotasi ke depan. Ini agak sedikit menyulitkan bagi tim GD, namun RQ langsung melakukan kokangan bom di sana. Apakah connect terhadap pemain Banyu dan berhasil mendapatkan Banyu. Connect grenade yang dilakukan oleh RRQ berhasil mendapatkan pemain dari zone, berhasil, dan harusnya confirm menjadi elimination point. Dan ini dia Veldemort langsung mendapatkan dua pemain dari tim GD, berhasil mendapatkan tim GD, dan ini agak sedikit menyulitkan bagi tim GD karena dua pemain mereka harus terpick off oleh pemain RRQ, dan RPK masukkan flanking ke kanan, dan nampaknya ini menjadikan confirm kill elimination point bagi tim RRQ. Next try bagi tim Aura yang harus pulang ke posisi 16 karena ini agak sedikit menyulitkan bagi tim GD. Mereka harus melakukan setup smoke terlebih dahulu untuk menyelamatkan teman-teman mereka, dan nampaknya RRQ Narpeko harus tarik mundur terlebih dahulu dan melakukan rush positioning terlebih dahulu karena tim GD berhasil merevive dua pemain mereka. Oke. Next kali, namun di sisi lain Boom Mikyar juga terdapat pick off terhadap pemain Maruzama, dan RRQ Asa sedang melakukan setup smoke terlebih dahulu karena di depan mereka juga ada pemain alter ego through the party terhadap peperangan antara RRQ, ARK, dan juga GD. Namun nampaknya ada bom yang dilemparkan namun tidak bisa mengenai RRQ Asa. Dan ini dia alter ego Spauf juga sudah nge-commit ke arah Nerpeko di dalam kompo, namun tidak ada connect peluru yang dijadikan damage terhadap pemain RRQ. Namun berpindah ke arah zone, di mana NFT juga sudah melakukan kompon mereka karena sedikit menyulitkan bagi tim NFT, di mana mereka harus tersandwich antara pemain dari zone dan juga pemain dari RRQ yang tadinya juga ada pemain Boom di depan mereka. Namun nampaknya Supply Bank harus join the fight di sini, dan pemain dari victim harus terkena knockdown oleh pemain dari Boom. Dan ini dia tim victim harus mendapatkan pemain dari Maruzama, dan Maruzama harus puas di posisi ke-15. Namun ada 14 tim yang tersisa di sini. Dari pemain Supply Bank juga berhasil mengusir pemain zone mineral ini yang tertinggal di arah kompon mereka. Ini dia tim zone sedang melakukan setup smokes, mereka harus mempertahankan kompon, di mana Supply Bank juga melakukan rush terhadap tim dari zone tertinggal mineral. Namun nampaknya Oni juga sedikit kesusahan karena ada pemain Bonafide yang join the fight di sini. Through the smoke akhirnya berhasil di pop up untuk menutup angle shoot atau menutup vision dari tim Bonafide, dan tim Onyx harus merevive temannya terlebih dahulu. Oke, dan ini dia Tuyul berhasil melemparkan molotov. Apakah ini connect dan berhasil membakar dari pemain dari Onyx, namun tidak sampai. Dan ini dia sedikit danger position bagi tim Onyx karena mereka harus tersandwich dari berbagai arah, di mana penghujanan peluru harus diterima. Namun nampaknya tim Nero juga melakukan fight di sana, dan di zona keempat ini banyak sekali chaos yang terjadi di mana-mana, di mana pemain-pemain ini sedang serah terima peluru. Dan ini ya tim Takai juga akan melakukan setup smoke, di mana ada tertinggal dua pemain dan langsung di confirm kill menjadi elimination point bagi tim Nero, dan berhasil melindas pemain dari tim Nero. Dan ini adalah sebuah keuntungan bagi tim Nero karena mendapatkan 2 poin. Dan tim Nero juga sedang melakukan setup smoke mereka terlebih dahulu, namun nampaknya pemain Takai yang lainnya harus menyelamatkan diri untuk mempertahankan placement point mereka. Namun nampaknya tim GD juga harus berjibaku terhadap tim RRQ yang tadinya berhasil mendapatkan pemain dari GD, RRQ. Dan ini dia tim GD Booms sudah melakukan healing karena
terkonek bom dari Voldemort tadi. Dan ini agak sedikit menyulitkan bagi tim Boom karena mereka harus survive menuju ke zona di mana zona yang kelima ini sudah tidak bisa ditahan karena cicilan damage-nya sudah begitu pedas. Namun nampaknya salah satu pemain dari Error Cube dengan M24-nya berusaha mencari tengkorak, namun nampaknya di sisi lain pemain dari Supply Bank berhasil mendapatkan pemain zone yaitu Mineral. Dan ini dia pemain dari RRQ juga sedang melakukan setup smoke mereka untuk menuju dan merengsek masuk ke zona. Dan ini agak sedikit menyulitkan bagi tim RRQ karena di depan mereka ada pemain dari Takai dan juga Bonafide. Namun nampaknya Eric Kinderpekot sedang berjibaku terhadap pemain GD dan berusaha mempick off pemain GD untuk mencoba memudahkan mereka masuk ke arah zona. Dan ini dia pemain dari Alter Ego juga sudah berusaha masuk mencoba merengsek masuk ke arah zona, namun tidak ada sedikit pun pengacauan di sana. Namun nampaknya langsung saja tim Nero langsung menumbangkan pemain Takai. What a nice rush dari pemain Nero dan langsung memulangkan tim Takai ke arah lobby. Dan ini dia victim. Di sisi lain victim juga sudah mendapatkan pemain. Dan ini dia pengikisan massal is real, di mana tadinya masih 16 tim. Di zona kelima ini banyak pemain-pemain yang bertumbangan dan juga tim-tim yang harus pulang ke arah lobby. Namun tim Supply Bank tertinggal last man standing. Dan juga ini dia tim Nero sangat perkasa yang tadinya berhasil menumbangkan pemain dari tim Takai. Namun nampaknya tim GD juga sudah melakukan commit ke arah pemain Nero. Dan dengan DP28-nya tidak bisa mempick off pemain Nero. Hanya saja terima flash damage yang dilakukan oleh DP28 dari tim GD berhasil membuat low XP pemain dari tim Nero. Namun di sisi lain Supply Bank harus puas di posisi ke-11. Dan ini ya tim Boom juga berhasil mempick off pemain dari Nerpeko dan tim Nero juga berhasil. Hexas berhasil mendapatkan tim GD. Tertinggal 2 pemain dari tim GD. Satar harus puas dari tembakan dari Hexas. Namun NFT harus puas juga di posisi ke-10 dengan kill animation 1 poin. Ini dia banyak sekali clash di sana dan ini akan menjadi pengikisan massal di mana zona ke-6 akan muncul. Dan ini dia pemain dari Nero sangat baik dengan 4 kill elimination poinnya menjadi bekal yang baik bagi tim Nero. Mereka sudah berhasil menguasai perbukitan di dekat-dekat pegunungan di Zrozok. Dan ini dia AE sedang melakukan pemantauan di sana. Prone saja tidak diketahui oleh pemain Nero, namun harusnya di pick off langsung oleh tim Nero dan harus aware terhadap pemain dari Alter Ego yaitu Badru. Namun nampaknya dangerous position dilakukan oleh pemain RRQ. Ini agak sedikit menyulitkan bagi tim RRQ di mana zona ke-6 juga mental dan ini agak sedikit menyulitkan bagi tim RRQ dan juga tim Nero. Mereka harus survive maju untuk melakukan rotasi ke arah depan dan merengsek masuk mencoba ke arah zona. Namun nampaknya ada tim warna merah di sana yang sedang nyaman sekali di center circle ke-6 ini. Mereka hanya menunggu beberapa tim yang mencoba masuk ke arah zona dan yang tentunya mereka bisa menyayur sih. Dan pemain dari GD tertinggal last man standing dan jauh sekali dari zona. Dan itu agak sedikit menyulitkan sih bagi tim GD. Dan nampaknya ada tim Nero yang di sana sedang melakukan kokangan bom dan mereka aware terhadap pemain Onyx dan satu bom berhasil mendapatkan pemain dari Onyx. Namun ada counter shoot yang dilakukan oleh pemain Onyx dan berhasil membuat low experience bagi tim Nero. Counter shoot yang sangat bagus namun tidak bisa di pick off terlebih dahulu. Tertinggal last man standing yaitu Nick. Apakah tim Nero langsung melakukan rushing di sana, langsung saja ditabrak dan berhasil mendapatkan pemain dari Onyx. Onyx harus pulang ke lobby. Oke, kali ini pemain dari RRQ sedang kesusahan karena di depan mereka ada pemain dari Boom. Dan ini dia pemain Boom masih tertinggal 3 pemain dan Voin berusaha third party namun nampaknya sebuah spray berhasil mendapatkan pemain dari Boom dan harus terpick off. Pemain RRQ harus dipulangkan ke arah lobby dengan hashtag ke-7. Dan ini dia pemain Boom mencoba melakukan rotasi dan salah satu pemain mereka harus terpick off dan dibiarkan membleeding out untuk memudahkan mereka masuk ke arah zona. Dan pemain Voin juga sudah mendapatkan pemain dari pemain lainnya, namun pemain Voin harus puas ada counter shoot yang dilakukan oleh pemain Boom. One nice try bagi tim Voin. Dan ini dia pemain GD juga tertinggal last man standing di mana pemain dari victim sudah mulai melakukan cross ke arah pemain Boom. Namun nampaknya ada sebuah tembakan hitmark yang terdapat namun berhasil mempick off pemain Boom dan Boom harus pulang ke arah 5. Nice try bagi tim yang sudah melakukan survive mereka sampai sejauh ini. Tertinggal 4 pemain atau 4 tim yang tersisa yaitu pemain GD yang tertinggal last man standing dari tadi dan pemain Hero yang masih
kuat di sini dengan 10 poin elimination point. Namun nampaknya tim GD berusaha meng-spread down, namun counter shoot yang baik bagi tim Nero berhasil memulangkan GD di arah lobby. Tertinggal 3 tim yang tersisa, yaitu tim Bonafide yang sangat nyaman di kompon mereka, dan juga ada pemain victim dan juga Bonafide. Namun nampaknya Bonafide agak sedikit kesusahan karena 2 pemain mereka harus di pick off oleh pemain Nero. Nampaknya pemain Nero benar-benar sangat kuat, dan ini dia pemain dari victim juga sudah melakukan rotasi mereka mengambil arah posisi yang sangat baik. Namun nampaknya pemain victim juga aware kepada permainan Nero. What a nice permainan dari Nero, nampaknya ada 3, 4, dan 2. Ini sepertinya bagus sih bagi pemain victim karena mereka masih utuh di circle ke-6 kali ini. Namun nampaknya dari tim victim Fajar berhasil mendapatkan ucup dengan DP 28 mereka, dan tertinggal 2 pemain dari Bonafide dan juga 3 pemain dari Nero, dan masih full tim dari pemain victim. Oke, ini dia pemain victim juga sudah melakukan clearing area. Nah, tapi kalau tidak salah, pemain Bonafide ini sangat baik karena mereka sudah mendapatkan circle-nya di tengah-tengah circle dan juga sudah mendapatkan kompon. Namun ini agak sedikit kesusahan bagi tim Bonafide karena harus mempertahankan kompon mereka dengan kondisi player yang tinggal 2 orang. Dan ini dia, tim Nero juga sudah mendapatkan low ground mereka di bawah. Namun nampaknya ada pemain victim, mereka masih sabar untuk menunggu timing yang pas untuk melakukan rush ke 2 tim tersebut, yaitu Nero dan juga Bonafide. Namun nampaknya dengan kendaraan mereka mencoba merengsek masuk, mencoba menggoyahkan pemain dari Bonafide. Namun nampaknya tim Nero juga sedang melakukan rotasi, dan nampaknya flashbang juga sudah dilemparkan. Namun nampaknya tidak ada connector sedikit pun. Namun Bonafide berhasil mendapatkan kepala dari tim victim, dan salah satu pemain victim harus terpick off, namun masih bisa di revive oleh pemain victim lainnya. Dan ini ya tim Bonafide. Iya, dan nampaknya tim Nero juga tidak sabar, langsung ngeras ke arah kompon dari tim Bonafide yang tertinggal 2 pemain. Dan setup smoke juga sudah dilakukan. Apakah pemain dari victim ini tinggal menunggu fight antara Nero dan juga Bonafide? Mereka tinggal menunggu timing yang pas, merengsek masuk, dan juga melakukan pengacauan terhadap peperangan antara tim Nero dan juga tim Bonafide. Namun nampaknya Nero langsung melakukan setups mereka, melakukan rushing ke depan. Namun nampaknya tim victim juga sudah melakukan pemantauan di sana, tinggal menunggu timing yang pas melakukan rush ke depan. Dan ini agak sedikit menyulitkan bagi tim Bonafide karena mereka harus mempertahankan kompon mereka dan juga mempertahankan placement point mereka, karena yang mereka hadapkan adalah 2 tim yang masih utuh dan tinggal 3 pemain dengan kondisi mereka yang tertinggal 2 pemain. Oke, ini dia tim Bonafide Tuyul menahan step terlebih dahulu untuk melakukan happy birthday terhadap pemain Nero. Namun nampaknya setup smoke juga sudah dilakukan, dan pemain victim masih sabar menunggu pemain-pemain dari Nero dan juga pemain Bonafide clash di sana. Dan ini dia masih menunggu berada di atap Bonafide, pemain Bonafide yaitu Ucup dan juga Tuyul. Ucup dan juga Tuyul. Namun nampaknya pemain victimis Genfos langsung commit ke arah kompon tersebut dan langsung melakukan rush ke depan. Namun setup smoke juga sudah dilakukan untuk membuat jalur rush lebih baik lagi bagi tim victim. Namun nampaknya bom juga sudah dilemparkan, namun tidak ada pemain yang connect terhadap bom tersebut. Namun second touch akan dilakukan oleh pemain victim. Dan ini dia pemain victim juga sudah melakukan pemantauan. Salah satu pemain dari tim victim berada di tower di dekat mereka, namun nampaknya pemain Bonafide harus terpick off oleh pemain Nero. Tertinggal last man standing dari tim Bonafide, namun nampaknya misi seri harus mengokang bom terlebih dahulu. Apakah ini akan connect? Bom ini akan connect terhadap pemain dari Bonafide ataupun tim Nero? Namun nampaknya tim Hero Hexas harus terconnect dari bom yang dilemparkan oleh misi seri. Second toss akan dilakukan. Apakah ini akan menjadi confirm kill, menjadi elimination point bagi tim victim? Namun masih bisa di revive. Dan ini dia tim Genfos. Tim dari victim Genfos sedang melakukan rush ke depan, dan bom juga sudah dikokang. Apakah ini akan connect terhadap pemain? Namun nampaknya tim Nero langsung melakukan shoot terhadap pemain victim, namun masih low experience yang diterima oleh pemain victim dan masih belum bisa di pick off. Namun nampaknya ada pemain dari Nero yang di belakang kontainer itu menunggu. Namun nampaknya tim Nero berhasil di pick off oleh pemain victim, dan ini dia satu lemparan bom dari Genfos. Apakah connect terhadap pemain dari Nero? Nah, nampaknya tim Bonafide harus tarik mundur karena mereka juga harus menunggu perang antara victim dan juga tim Nero. Yang tadinya tim victim yang harus menunggu dari tim Nero dan juga tim Bonafide flash. Namun nampaknya tim Nero harus terpick off terlebih dahulu.
Tertinggal last man standing, yaitu Genfos. Tim Nero dipulangkan ke arah lobby. What a nice bagi tim Nero, dan ini dia tim victim. Tertinggal last man standing bagi Bonafide. Ini dia siapakah yang akan mendapatkan winner chicken dinner. Dan ini dia tim Bonafide berhasil mendapatkan 2 pemain dari tim victim. Tertinggal last man standing dari tim victim. 1-1 situation yang dijadikan antara pemain victim dan juga tim Bonafide, di mana di atas WC harus mendapatkan vision yang baik bagi tim Bonafide. Dan nampaknya ini dia langsung di spray down, masih tidak bisa didapatkan oleh pemain victim. Dan ini dia pemain dari Bonafide harus mencoba survive. Siapakah yang akan mendapatkan winner chicken dinner? Apakah tim Bonafide atau tim victim? Namun nampaknya ada spray down yang dilakukan terhadap pemain victim, namun masih belum dapat damage tersebut, dan berusaha merevive pemainnya agar menjadi 3 pemain. Dan ini dia pemain dari Bonafide, tertinggal 1 pemain masih bisa survive sampai saat ini dan berhasil menumbangkan pemain victim yang lainnya. Dan ini dia dan masih bisa survive, dan winner chicken dinner bagi tim victim. What a nice bagi tim victim, menunggu timing yang pas, menunggu Nero dan juga Bonafide fight. Namun yang tertinggal tadi Bonafide melawan victim, Nero harus tersungkur oleh pemain victim. Ya benar sekali, dari pemain victim. Itu dia tadi dari pertandingan Super Weekend kedua dan juga match pertama PMPL Season 4 Indonesia. Oke, itu dia tadi caster saya pada match kali ini. Jangan lupa saksikan PMCC ID di PUBG Mobile ID. Dan bagi teman-teman yang ingin mengikuti PMCC, langsung saja ke pmcc.com atau pmccsea.com. Pendaftarannya gratis, teman-teman. Jika teman-teman ingin menjadi pro player untuk membawa nama kampus kalian juga, itu benar-benar bagus, teman-teman. Oke, langsung saja ikuti PMCC 2021. Oke, saya Zulfadli, nama panggung saya Zefran, pamit undur diri. Terima kasih.